Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, pada 10 Dzulhijjah, kita masyarakat Indonesia dan juga masyarakat muslim dunia merayakan Idul Kurban. Kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan mengagungkannya, dengan bertakbir, bertasbih, bertahmid, mengagungkan namanya, mensucikan namanya. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, rasa syukur itu akan semakin besar. Rasa syukur itu akan semakin tumbuh. Mengapa ibu bapak sekalian? Karena saudara-saudara kita yang ada di sana sudah 2 tahun lebih digempur habis-habisan oleh penjajah Israel laknatullahu alaihi. Kita berdoa, kita mendoakan mereka agar mendapatkan kekuatan, kesabaran dan juga kenikmatan sebagaimana kita mendapati kenikmatannya pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau dan juga kegigihannya, kita dapat merasakan kenikmatan ibadah yang saat ini kita jalani. Dan juga atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah agar mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini 10 Dzulhijjah, setelah tepat 9 hari sebelumnya, kita telah berjuang di permulaan Dzulhijjah untuk mendapatkan cinta dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikutip oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ditampilkan di kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Kitabul Aidain, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yani ayyamul 10 Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika syai'. Rawahu Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dirahmati Allah, tidak akan kita temukan dalam perputaran hari selama 1 tahun saat amal soleh dikerjakan di hari-hari itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah. Bahkan kata Nabi Muhammad, sampai derajatnya dicintai dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jihad fisabilillah pun tak mampu mengungguli itu?" Jawab Nabi SAW, bahkan jihad fisabilillah tak mampu mengungguli keutamaan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah puncak dari perjuangan itu. Bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah, kita bersama-sama merayakan Idul Adha atau kita kenal juga dengan Idul Kurban. Kata Id dalam bahasa Arab secara terminologi memiliki arti kembali.
kembali ke asal mula, kembali ke fitrahnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya disebut ma'ad, waktunya disebut mi'ad. Qala Allah taala fi Qur'anil Karim, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad." Sesungguhnya yang telah memfardukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang engkau sampaikan kemudian engkau viralkan kepada umatnya, seluruh umatmu, dialah yang telah memfardukan kepadamu seluruh keutamaan yang ada di Al-Quran, dan kita akan kembali ke tempat kembali asal kita. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita pasti akan wafat. Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Id ini memberikan pesan kepada kita agar manusia selalu kembali merenungi apa hakikat diciptakannya, kembali merefleksikan, kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai puncaknya nanti kembali kepada Allah sang pemilik waktu dan keadaan. Pertanyaannya, wahai hadirin sekalian, apakah setiap hamba yang wafat, apakah setiap kita yang berpulang nanti kepada Allah memiliki bekal yang cukup untuk kembali kepadanya? Apakah setiap kita mampu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap dari kita sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau apakah setiap hamba yang akan meninggal nanti akan kembali kepada Allah nanti disambut dengan kata-kata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Pertanyaannya, wahai jamaah sekalian, apakah kita akan seperti itu? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keutamaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita, usia kita tidak seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat Nabi terdahulu bisa mencapai 1000 tahun bahkan lebih, 900 tahun bahkan lebih. Tapi wahai jamaah sekalian, walaupun usia kita terbatas, keutamaan ibadah kita bisa sama dengan orang-orang yang hidup berpuluh-puluh tahun. Ada satu amalan-amalan yang ketika dikerjakan atau kita mendapatkannya setara dengan beribadah bertahun-tahun lamanya. Contohnya Lailatul Qadar, puasa Arafah, puasa Syuro, dan lain sebagainya. Kedekatan itu Allah sendiri ingin membangun kedekatan dengan hambanya. Kedekatan yang berlebih dalam bahasa Arab dinamakan kurban. Dari asal kata kerja koruba, sesuatu yang dekat. Kurban adalah bentuk superlatif dari kata koruba, atau mendekat, atau yang kita istilahkan dalam bahasa Indonesia adalah menjadi semakin dekat atau menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha atau Idul Kurban adalah momentum yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kedekatan, untuk membangun kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita bahkan dari awal bulan Dzulhijjah untuk memperbanyak amal-amal soleh, untuk membangun kedekatan dengannya. Sehingga dengan itu ketika tiba waktunya Id hari ini, kita akan pulang. Bukan hanya hadir kembali di hari raya ini, bukan hanya mengembalikan kita pada momentum sholat 2 rakaat, kemudian duduk mendengarkan khutbah, tapi pesan jauhnya adalah ketika kita tiba waktunya untuk pulang pada Allah Subhanahu wa taala, kita pulang dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Untuk melahirkan sifat kurban yang berkualitas itu, maka Allah memberikan kesempatan kita melalui 3 jalan. Jalan yang pertama adalah Allah undang langsung kita ke Baitullah. Allah undang langsung kita untuk wukuf di Arafah, merenungi, mengkontemplasi diri kita di sana. Ataupun yang kedua, dengan berkurban dengan hewan. Dan yang ketiga, dengan berpuasa Arafah. Jalan pertama, yang Allah undang langsung ke Baitullah di tanah haram untuk menunaikan satu ibadah yang disebut dengan ibadah haji. Hakikat haji tertumpu pada kata Arafah atau pada peristiwa Arafahnya. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Puncak haji itu ada pada momentum Arafah. Disebut dengan Arafah bukan sekedar datang, duduk, diam. Lebih dari itu, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah. Tapi kita mengkontemplasi diri kita. Di sana kita wukuf. Di sana kita
introspeksi diri kita, mengenal Allah, mengenal diri kita, mengoreksi apa yang selama ini menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selama ini ketika ada panggilan azan kita masih tunggu iqamat? Kenapa kita selalu menunda-nunda sholat hanya untuk mengejar kesenangan dunia? Kenapa sampai usia puluhan tahun kita belum dekat dengan Allah, belum mampu membaca Al-Quran, belum konsisten melakukan atau menunaikan ibadah sunnah? Disitulah Allah panggil kita, disitulah Allah undang kita untuk mengintrospeksi diri kita, sejauh mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil dia untuk duduk merenung dekat Baitullah, meninggalkan sementara urusan dunianya, bersimpuh di depan Ka'bah, mengenal dirinya, mengenal Allah, sehingga melahirkan kualitas hamba yang dekat dengan Allah. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, para jamaah haji turun setelah melakukan wukuf di Arafah menuju ke Muzdalifah untuk mabit di sana, kembali merenungi dan meminta ampun kepada Allah atas apa yang dilakukannya selama ini. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Maka apabila kalian tuntas di Arafah, bersegeralah mengingat Allah ketika di Muzdalifah. Berkomitmenlah untuk kita melepaskan semua sebab-sebab yang menjauhkan dari kita dari Allah itu. Datanglah mereka ke Jamarat atau untuk melempar jumrah. Mereka melempari semua sebab itu yang bersumber dalam dirinya, disebut dengan Aqobah. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Maka lepaslah semua sebab-sebab yang menjadikannya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai semua proses jamarat, mereka sholat Id sebagai tanda kembali suci dari segala dosa yang diperbuat sebelumnya. Berdoa, memohon kepada Allah, berjanji kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan di dalamnya dan aku akan patuh atas segala apa yang Allah perintahkan kepadaku. Tatkala para jamaah haji kembali ke daerah asalnya, mereka kembali ke negara asalnya, hilang semua sifat-sifat buruk itu, berganti menjadi sifat baik. Sifat baik dalam bahasa Arab dinamakan birrun. Kemudian ketika sifat itu melekat kepada seorang hamba atau seorang pribadi, dinamakan mabrurun. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang dapat mengubah perilaku seorang dari buruk menjadi lebih baik, kemudian perilaku itu menetap sampai ia wafat, maka tidak ada balasan yang setimpal kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada sebagian di antara kita yang mungkin belum mampu melaksanakan ibadah haji, yang mungkin belum Allah undang untuk datang wukuf di Arafah. Maka Allah berikan kesempatan kedua, maka Allah berikan kesempatan yang lain, yang berbeda caranya tapi sama esensinya, yaitu adalah ibadah kurban. Jika yang di Mekah sana mengenakan pakaian ihram, kemudian bertekad untuk meninggalkan sesuatu yang haram, jangankan yang haram, yang mubah saja dilarang di sana. Ketika sudah memakai pakaian ihram, jangan potong kuku, dilarang potong rambut terlebih dahulu. Karena apa? Karena Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sama seperti yang kita yang meniatkan ibadah kurban sejak awal Dzulhijjah diperintahkan untuk tidak memotong kuku atau mencukur rambut. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an syi'rihi wa adfarihi. Jika ada di antara kita yang telah memasuki awal Dzulhijjah atau 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ketika hewan kita disembelih, berkenan untuk mengikuti ibadah kurban, mempersembahkan ibadah kita melalui hewan, maka kata Nabi SAW, selama dia sudah menyiapkan dan meniatkan hewan kurbannya, jangan dulu potong rambut yang melekat pada seluruh tubuhnya, jangan dulu dicukur itu, jangan potong kuku yang melekat seluruh jemari tangan ataupun jemari kaki. Apa yang diinginkan Nabi SAW? Ternyata agar ia mendapatkan keserupaan dengan orang yang menggunakan pakaian ihram, supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bukankah lafaz yang kita lafazkan ketika menyembelih hewan kurban sama dengan orang yang melempar jumrah? Bismillahi Allahu Akbar,
Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Seperti orang yang melempar jumroh, tapi dia melempar seluruh hawa nafsunya. Kemudian kalau misalkan kita yang menyembelih, simbolnya adalah dengan memotong hewan kurban. Kita akan melepaskan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, disimbolkan dengan menyembelih hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lawan kata nafsu adalah takwa di dalam Al-Quran. Dan hawa nafsu itu adalah sesuatu hal yang buruk yang melekat dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ada orang yang hidup dalam hidupnya lekat dengan sifat takwa. Diminta sholat, dia sholat. Diminta ngaji, dia ngaji. Diminta infak, dia berinfak. Dia membaca Al-Quran, dia dekati Al-Quran, dia dekati Allah, dia kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia berdoa, mendekat kepada Allah. Tapi ada juga satu waktu yang menghambat dia untuk tidak melakukan amal soleh itu. Apa? Sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Sifat hewaninya bahkan ada yang lebih sesat atau lebih parah daripada hewan itu sendiri. Kalau misalkan kita di Indonesia mungkin lebih familiar dengan memotong kambing, memotong sapi, kemudian kerbau, unta, dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah bagian dari hewan. Ia hanya memakan rumput. Manusia bahkan ada yang memakan harta orang lain. Manusia bahkan ada yang korupsi. Manusia bahkan ada yang memakan hasil tambangnya untuk kepentingan pribadi. Manusia melakukan hal-hal yang lebih parah dibandingkan hewan. Manusia bahkan untuk mengejar sesuatu pun bisa saling bertengkar, bisa berselisih, bisa saling menumpahkan darah hanya untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Maka para jamaah sekalian, ketika saat hewan itu disembelih, bayangkan dengan mengalirnya darah itu, disitulah kita bertekad kepada Allah untuk meninggalkan perbuatan atau sifat-sifat hewani yang ada dalam tubuh kita. Bayangkan ketika hewan itu disembelih, mengalir darahnya, ikut hilang pula sifat-sifat hewani dalam tubuh kita. Kita ketika berhaji mendapatkan ketakwaan. Dalilnya surat Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketika kita datang untuk berhaji belum memiliki ketakwaan, maka setelah berhaji insya Allah kita mendapatkan ketakwaan ketika hajinya dilaksanakan dengan benar. Sama dengan apa yang kita lakukan dengan ibadah kurban saat ini. Ketika kita niatnya tulus lillahi ta'ala untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, maka insya Allah yang lahir adalah sifat takwanya. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak butuh, Allah tidak menerima daging-daging yang kita sembelih, tapi Allah menerima ketakwaannya, keikhlasannya. Ketika nafsunya disembelih, maka takwanya muncul. Ketika nafsunya dilempar, maka takwanya hadir. Maka yang berpulang di sana mendapatkan haji mabrur, maka di sini pun yang tidak haji atau berkurban mendapatkan mabrur juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, ya Allah, saya belum terpanggil untuk haji dan saya belum mampu untuk berkurban lewat hewan. Apa yang bisa saya lakukan? Ya Allah, siyamu yaumi arafatah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Bila ada di antara kita yang belum mampu berhaji, belum mampu untuk berkurban, kata Nabi SAW, tunaikan puasa. Tunaikanlah puasa. Bukankah wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah? Bukankah kita juga disunahkan untuk puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah? Perhatikan cara memahaminya, wahai jamaah sekalian. Siyamu yaumi arafata. Siam hari Arafah, artinya kamu melaksanakan puasa sebagaimana orang wukuf di Arafah. Bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, bukan hanya menahan syahwat, tapi di situ kita juga mengikuti orang-orang yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Di hari itu kita merenungi, di hari itu kita mengintrospeksi diri kita, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, perbanyak ampunan, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merenung, selama ini apa yang membuat kita jauh dari Allah? Orang sebelum azan sudah siap di masjid, sedangkan saya rumah dekat pun belum tersentuh hatinya untuk ke masjid. Apa yang salah? Orang lain bersedekah
Dengan sedikit hartanya, kita sudah umroh berkali-kali, harta berlimpah, tapi untuk mengeluarkan sedikit hartanya masih berpikir-pikir, apa yang salah wahai jamaah sekalian? Kata Allah, renungilah itu, muhasabah diri ini. Barangkali dengan berpuasa hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi lapang, kita mampu melakukan semua itu. Sadar, ketika kita berpuasa kemudian kita sadar, terjadi kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosanya dia setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang Allah jaga dari perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Bagi orang yang berhaji, mendapatkan ketakwaan. Bagi orang yang berkurban dengan hewan, mendapatkan ketakwaan. Pun bagi orang yang berpuasa, mendapatkan ketakwaan. Bukankah ayat tentang berpuasa akhirnya diakhiri dengan ketakwaan? La'allakum tattaqun. Kenapa? Para jamaah sekalian, berpuasa itu bisa melahirkan ketakwaan, karena dengan berpuasa hawa nafsu kita, segala hal-hal yang buruk dalam diri kita tertahan minimal sampai berbuka. Dan setelah itu kita akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan baik lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, tinggal kini kita menempatkan diri kita di mana kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan berhaji, ataukah dengan kemampuan berkurban dengan hewan, atau dengan berpuasa? Maka buktikanlah kepada Allah. Ketika kita ditempatkan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buktikan bahwasanya kita dapat memanfaatkan hal tersebut. Kita dapat memanfaatkan ampunan-ampunan yang sudah Allah buka bagi kita. Jangan sampai mengorbankan hewan tapi tak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita hanya berpuasa saja tanpa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti hewan kita disembelih, sebelum hewan kita disembelih, kita duduk tenang, istighfar, meminta ampun kepada Allah, seraya berdoa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita berdoa, kita pasrahkan, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Idul Kurban bukan hanya mengembalikan kita agar dekat dengan Allah, tapi menyadarkan kita, hei hambaku, suatu saat kita akan pulang. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat kita akan wafat. Suatu saat kita akan bertemu dengannya. Maka selagi masih hidup, bangunlah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai setelah wafat menjadi golongan orang-orang yang merugi. Kata Allah dalam Al-Quran, fa'asaddaqa wa akum minas solihin, fa'asaddaqa wa akum minas solihin, fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku waktu 1 hari lagi, maka aku akan berinfak dan aku akan mengerjakan amal-amal soleh. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Ada orang yang seperti itu. Apa yang dia inginkan? Dia hanya ingin bersedekah, dia hanya ingin melakukan amal-amal soleh. Berikanlah waktu 1 hari lagi ya Allah. Maka selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama momentum Idul Fitri, Idul Adha ini kita renungkan, kita muhasabah diri kita, introspeksi diri kita. Jika kita telah menyadari itu, maka bertakbirlah pada hari ini. Kita semarakanlah, kita rayakanlah hari ini. Kita bertakbir, mengagungkan dan mengesahkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ternyata hidayah itu belum sampai kepada diri kita juga, masih ada hari tasyrik 3 hari ke depan. Dan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, ingatlah Allah di hari-hari tertentu. Ayyam ma'dudat di situ adalah hari-hari tasyrik. Maka 3 hari ke depan dan juga hari ini, mari sama-sama khotib mengajak diri, khotib pribadi dan juga para jamaah sekalian, kita sama-sama mengenal diri kita lagi, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengetahui apa tujuan diciptakannya manusia ini, hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi hidayah dan petunjuk untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Kita hidup di dunia ini tidak tahu sampai kapan. Dan momentum Idul Adha dan Idul Fitri kemarin itu mengingatkan kita bahwasannya
setelah perjuangan pasti kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kalau misalkan kita mudik, kita akan kembali ke kampung halaman kita. Maka jangan sampai salah, kampung halaman umat muslim itu di surga, ibu bapak sekalian. Nabi Adam pertama kali diciptakan di surga. Maka seorang manusia ketika dia tidak masuk ke surga, itu yang menjadi pertanyaan, sebenarnya kampung halamannya ada di mana? Maka di sini momentumnya ini kita mengingatkan kembali diri kita agar mengintrospeksi diri bahwasannya kita hanya bukan duduk merayakan sholat Id, bukan hanya duduk mendengarkan khutbah, tapi lebih pesan jauhnya itu, lebih dari itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadhiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami. Ampunilah guru-guru kami ya Allah. Ampunilah kerabat, sahabat, tetangga kami ya Allah. Kumpulkanlah kami di surgamu ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah diri kami ya Allah, perbaikilah agama kami ya Allah, perbaikilah dunia kami, perbaikilah urusan dunia kami yang dimana di dunia kita tempat hidup mencari nafkah ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan perbaikilah urusan akhirat kami ya Allah, karena itulah tempat-tempat kami kembali kepadamu ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan kita sebagai sarana untuk memperbanyak amal-amal kebaikan ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat kami dari berlaku buruk ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warithu minna waj'alhu tharana ala man zalamana wansurna ala man عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami ya Allah. Jadikanlah Engkau ya Allah sebagai tempat kami kembali, sebagai tujuan kami dalam beribadah dan juga bekerja serta bersedekah ya Allah. Wala mabligh ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna. Allahumma la tada' lana fi maqamina dhanban illa ghafarta. Ya Allah, janganlah Engkau keluarkan kami dari tempat ini sebelum Engkau maafkan kami ya Allah. Wala hamman illa farrajtah, dan segala kegelisahan kami selesaikanlah ya Allah. Segala keluh kesah kami selesaikan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, dan hutang-hutang kami ya Allah berikanlah hati kami ketenangan dan juga kecukupan untuk melunasinya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah ya arhamar rahimin, dan segala
pentingan urusan kami, dan juga segala kebutuhan-kebutuhan kami penuhilah ya Allah, penuhilah ya Allah, penuhilah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'ihi. Syukran lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.